Gitu. Padahal kayaknya lebih aktif di musik ya, karena basicnya hobinya musik. Iya. Maksudnya hobinya kayak main musik itu kayak ngelepasin pusing nggak gitu sih, kayak kita biar waras gitu ya. Biar waras gitu main musik gitu. Sebenarnya kalau kerja lu ya mungkin kayak Oga pernah diajak kerjanya seperti apa mungkin nggak tahu gitu. Gimana gak kerjanya? Gimana? Enak. Kerja rodian. Ya feeling lah gitu, lapor keliling gitu ya. Jadi kayak gitu dulu sebenarnya lebih masuk kan di situ. Cuman di 2018 sudah mulai mengurangi. Sampai nggak ngambil job karena kenapa, ada kesempatan lain yang masuk waktu itu. Ada kerjaan lagi apa? Kesempatan lain yang masuk yaitu untuk belajar untuk menjadi manajemen event waktu itu. Maksudnya ditawarin kayak lu bisa kasih manage event segala macam. Sebenarnya di situ. Jadi kalau gue lebih mikirnya kayak kesempatan baru nih gitu. Jadi justru di 2016, 15, 16 itu adalah sampai 17 lah kesempatan momen golden banget lah. Karena kenapa? Dulu tuh gue sempetin semalam nih, misalkan malam gitu, 1 jam untuk belajar hal penting. Maksudnya gini, 1 jam mau itu googling YouTube hal-hal yang penting gitu, misalkan wah ini kenapa sisanya baru ngebokep misalkan. Misalkan itu maksudnya 1 jam itu bermanfaat gitu. Iya. Sisanya baru tuh mau kita nonton TikTok misalnya dulu bang misalkan nonton Instagram scroll nggak apa-apa sisanya, tapi 1 jam sebelum tidur tuh wajib nambah info misalkan tentang alat musik gitu, misalkan tentang gendang, gue belajar ini jenis gendang 1 jam, besoknya belajar misalkan jenis-jenis cewek lagi nggak dong maksudnya 1 jam justru 1 jam dulu harus banget belajar tiap hari gitu. Tiap jam sebelum tidur harus tidur. Dari 24 jam 1 jam scroll yang bermanfaat di handphone. 23 jam lagi baru. Nah, terserah itu. 23 jam lagi lu mau scroll TikTok, kalau sekarang ya bebas. Kalau gua dulu menambah wawasannya di situ. Jadi justru kayak nambah wawasan tuh nggak harus wah ini kalau gue ya pribadi ya, kalau orang kan baca lama gitu. Kalau gua enggak, cukup 1 jam tapi momennya beda-beda. Contoh misalnya kita sekarang mau ngobrolin apa? Musik, ayo. Mau ngobrolin apa? Otomotif, ayo. Gitu kan, mau ngobrolin politik gitu. Ya udah bosen tapi politik janganlah gitu ya. Misalkan mau ngobrol apa gitu, setidaknya nyambung karena dulu gua agak licik. Misalkan kita ngomongin lensa lah misalkan. Ada temen nanya, "Bro, lensa yang bagus apa ya?" gitu ya. Dan orang mau tanya, "Oh, ayo scroll asa jam." "Oh iya bener, harus kategori pintar kan mulainya." Scroll bener tak? Bener tak? Gitu sih wawasannya edan. Gitu. Padahal saya scroll saja licik maksudnya. Licik tapi pintar. Nah, tapi menambah wawasan akhirnya kita nggak tahu pun oh range budget dengan sekian ternyata sekian gitu. Nah, jadi sebenarnya dulu punya waktu 1 jam. Waktu 1 jam gimana caranya? Gua harus wawasan baru, pengetahuan baru gitu. Sisanya ya bebas, mau dengan hidup lu main nongkrong gitaran itu bebas gitu. Tapi sebelum jam tidur ya belum micet belum ada micet. Mungkin kalau sekarang micet ya. Kalau sekarang jadi bisa jadi sih. Bisa jadi 200 blok lah. Blok Pak. Itu pernah nyobaan nego ya nyobaan. Nyobaan kan nego sama mau nego cocok kan di bawah 200 blok. Cobaan kan nego. Nanti saya coba. Sampai mati. Ya gitulah kurang lebih. Jadi tapi sekarang tuh sengaja nggak diambil job atau emang lagi sepi gitu? Sepi. Kayaknya itu biasa. Oh, salah ya. Kayaknya itu dia. Kapan sekarang? Kalau sepi kelihatan sih itu kacamata gitu aja. Iya benar. Ya emang sedih ini kacamatanya. Ini kalau ngomongin sepi Pak, saya sih sebenarnya nggak pernah sepi job Pak. Cuman kadang sebenarnya karena kebutuhan yang bertambah ya. Jadi ngerasanya kayak kurang Oh iya. Gitu. Saya ketika bujangan ya kita belum menikah. Karena kebutuhannya saya tuh tidak pernah meminta dari dulu sama orang tua, nggak pernah minta misalkan wah gue pengen mobil, gue minta orang tua nggak pernah. Wah gue pengen ibaratnya sendal bagus, nggak pernah. Saya termasuk orang yang beli sendal kalau belum putus nggak ganti Pak sampai sekarang. Iya tuh sendal itu emang beli pemajikan biasa mah swallow asli dan macam pegat can ganti. Jadi maksudnya saya mah gaya hidupnya nggak pernah kayak orang-orang misalkan wah baju harus branded. Sarua wae Pak, sana jero harus branded kok kayaknya branded. Nah, kalau tidak apa benar tuh. Sekarang mau apa gitu yang mau di branded kalau saya pribadi saya nggak pernah branded gitu ya. Jadi dari dulu orangnya memang save money, tapi untuk apa? Saya jual beli alat musik dulu. Jual beli alat musik. Terus zamannya Kaskus ya.
main kaskus. Oh, kaskus. Kita orang belum tahu kaskus. Sundulgan. Sundulgan. Afgan. Rosa. Bisa jadi. Itu pacaran. Iya, bisa. Ya, jadi Afgan sama Rosa. dan dulu memang wawasan di situ, jadi kenapa kayak nambah alat musik, wawasan tentang alat musik, jadi kayak tahu segala macam gitu ya. Sempat malah beberapa alat musik dari saya beredar lah, masih dipakai sekarang sama anak-anak. Itu Karena- tuh brand sendiri. Enggak, sampai sekarang akhirnya saya ngeluarin brand gitar sendiri. Apa tuh? Saya kerjasama Yang sama bass apa gitar sih? Bass apa ada gitar? bass dan gitar berbeda. Dulu ada lutirnya namanya Riff Guitar Works. Ya. Dia Pernah lihat. dia sebenarnya tidak pede waktu itu. Oh, gue pengen bikin gitar sendiri, pengen bikin brand sendiri. Akhirnya gue disuruh salah satu orang yang mendesain headstocknya kepala gitar. Iya, betul. Karena itu kan senior dari gitar ya. Iya. Gue desain itu, akhirnya kita berani untuk launching. Gue bikin desainnya. Jadi kita bikin benar-benar kita manage. Oh, desain gitar kayak gini sampai terakhir sih ada yang sampai ke Australia gitarnya. Wah, Iya. keren. Mungkin kalau dulu orang mikir gitar custom apa gitu ya. Justru sekarang gitar custom tuh harganya udah gila-gila. Betul. Terakhir saya punya 3 unit aja, yang satu bisa pakai modal nikah saya jual. Wah. Gitu. Jadi ketika teman-teman di situ belum sampai ilmunya itu, saya udah ada di situ gitu. Makanya ketika sekarang kan happening banget gitu ya gitar custom. Saya di 2018 udah ada di situ gitu. Udah ada di industri itu gitu. Makanya itu manfaatnya ya belajar 1 jam itu ya tentang entah itu headstock apa sih sebenarnya headstock gitu kayak gitu 1 jam aja gitu. Misalnya udah baru untuk gitaran nggak manfaat gitu sih dulu. Berarti itu untuk gitar sampai sekarang masih lanjut. Sampai sekarang terakhir kita ini ntar habis dari sini rencananya insya Allah foto barang baru. Jadi memang karena custom ya. Jadi satu gitar itu bisa dibikin sama 2 tahun 3 Nah, tahun. iya betul. Nah, kebetulan Kita gak punya Ruang Anak Desa gitar. tuh ini tuh ada gitu, ada program ruang musik gitu. Iya. Kalau emang Bapak punya brand sendiri ya Ya, harusnya bisa. nggak rugi. Seharusnya nggak rugi gitu. Mahal weh. Nanti saya bilang sama yang punya dulu ya. Kan saya cuma pembantu. Oh, Andai saja ada, nanti kita jual buat modal nikah. Gitu. Boleh. Jadi sebenarnya ya itulah wawasannya. Maksudnya pernah kepikir nggak sih orang-orang Surade gitu ya, orang-orang Jampang gitu, lu ngeribut gitar di kota orang gitu. Iya kan kebanyakan di sini pengen Nah, maksudnya? jago gitar. Gitu. Maksudnya kita tuh cuma pemakai, kita nggak ada yang pengen tahu. Misalnya kayak, kayu alder bedanya apa sih? Oh iya. Kalau kita ngomongin musik ya, Iya. kita ngomongin musik dulu deh. Kayu alder bedanya apa sih? Misalkan naik teh, ada yang namanya maple, ada Mahoni. yang namanya rosewood gitu kan, mahoni. Sebenarnya gimana sih matching suaranya sampai yang ini mah gitarnya cempreng yang ini teh apa? Nah itu seharusnya kan sebenarnya kalau player dia tahu dong, gitu Iya. kan? Ya misalkan kayak pemain genang lah, kita bilang ada temen saya band gitu, Si band. Wah ini sudah genang teh, cuma pakai kayu iya gitu kan? Dia harus player yang benar seperti itu gitu, tahu dia pengen pakai apa, Iya. bukan model. Karena kalau model teh bisa dibikin gitu. Oh, iya. Itu kalau dalam tentang gitar gitu, misalnya tentang alat musik lah gitu. Di Jakarta udah banyak yang pakai brand Bapak. Ada. Tapi penjualannya masih susah Pak. Oh, belum. Belum. Karena memang dari setahun itu paling 1 kita keluar. Oh. Karena bikinnya lama, bener-bener manual ya tangan ya. Kita belum mass product, belum penjualan massal gitu. Karena Kalau kayu ban by pesanan gitu. Kayu terakhir kita main di butik. Jadi butik tuh yang banyak mata segala macam ya terlihat mahal lah gitu. Oh. kayak gitu. Jadi di Jampang tuh belum pernah ada yang pakai. Saya sendiri sih Baru. Baru Karena saya. mungkin mereka nggak tahu gitu. Ya, Oh, cuman gitu. kalau memang seperti kalau repairan settingan saya mungkin udah banyak yang pakai ya Iya. gitu ya. Termasuk mungkin kayak kalau di sini ada Elpan itu beberapa gitar yang setting saya dulu sebenarnya gitu. Jadi gitu. Jadi si Alok tuh dulu memang kalau sampai sekarang pun kalau ketemu gitu ya dia kayak wah installin apa segala macam gitu. Sebenarnya kan mereka nggak mau belajar aja gitu. Sebenarnya karena jauh mungkin ya. Jadi dulu tuh wawasan tentang knowledge gitu ya, tentang knowledge alat musik di kita kurang banget. Tapi banyak pemainnya gitu. Iya. Banyak. Iya kan? Banyak pemain tapi knowledge-nya kurang gitu. Betul. Karena yang mereka tahu wah branded gitu. Sebenarnya kan kalau saya kan bikinnya bilanglah custom build ya, custom build tuh bikin sendiri gitu ya. Jadi kayak wah ini gue pengennya kayak gini gitu. Jadi lu bisa wah kurang kayak suaranya kok skill. Nanti kita desainin ini kayunya pakai ini, pickupnya pakai ini gitu. Iya. Gitu. Biar warga di Jampang Surade tahu gitu. Boleh, kita boleh. dulu lah dipromosiin. Boleh. Nanti deh ya bahasanya disimpan di sini aja ya. Betul. Karena kalau saya harus keluar money lagi, wah itu mahal Pak. Iya. Dicoba aja dulu, dicoba aja. Kami nggak memaksa gitu, Iya. cuma menekankan. Gak memaksa, cuman kudu gitu. Iya. Cuma menekankan gitu ya. Itulah seputar musik gitu ya. Iya. Jadi ya udahlah. Cuman itu tidak menghasilkan, memang hobi sih kalau main musik begitu ya, menghasilkan dari dunia video. Dari sekarang lagi memang seneng di event gitu sih. Yang
menghasilkan banget. Oke, ngomongin soal brand, jadi malam ini kita disupport oleh salah satu brand di Jakarta. betul. Yang dipakai sama bapak. Ini ya. Iya. Ini bagus. Pantesan enggak harudang ini. Iya. Enak dipakai. Kalau kan lighting banyak nih. Iya. Harusnya harudang. Aman. Ya, bagus ini. Bagus banget. Itu orang kenapa sih dia mulu? Ah, itu mah pakai baju. Tengah bagiannya. Tengah bagian ya. Lu kebagian. Wah, ternyata ini dia. Bisaan ini nama ya. Tukangnya gunungan. Oh ya mah Ini gunung juga. adalah salah satu brand di Jakarta. Betul banget. Yang sudah Keren kan? Tuh, gue sambil ngaca nih. Tuh. Iya, yang sudah lumayan besar. Bukan lumayan ya, udah Udah Sudah besar, jadi Besar. buat artis juga udah banyak yang pakai sebetulnya. Betul. Ada, Bagus nih, bagus. Kalau kalian lihat di YouTube-nya ada Kang Sule, terus Anton Budi, Abo, Anton Abo udah pakai gitu. Udah pada- Keren banget kelihatannya tuh. Buat teman-teman yang mau beli juga nanti kita cantumkan di deskripsi. Ya, buat Instagramnya. Di Instagramnya aja langsung di Kalau nggak di sini di bawah di ini Ya, Ya, bawa TikTok. gawe editor tadi apa? Nih kesini tuh ya. di sini. Di bawah enggak? Nggak usah di bawah, di sini aja di sini. Di TikToknya juga ada. Ada di TikTok. Ruangan Kalau kesana. pakai ada. Ya, Kalau misalkan iya. di Instagram Telur Jampang katalog juga ada. Ada, betul. Silakan bebas beli Bebas. di mana saja. Di- Karena ini ya. murah-murah juga. Murah-murah. harganya. Dan bahannya bagus ini pakai. Udah pasti original ya. Pokoknya pasti ini original. murah banget. Harga berapa sih? 24S? 20 entong sakit itu tuh. Enggak. Bukan nama ya. Tipe kaosnya 24S. Kalau 25 Nabi dan Rasul. Betul sekali. Anda sih. Betul. Gitu, Pak. Bisa diajak sih harus di mah. Tinggal juga orang. Tapi kalau ngomongin baju, saya 2016 pernah punya Brand juga? brand. Waduh, ini orang. Nggak usah disebutin. Tapi sekarang udah ada sih. Nggak usah disebutin. Sebenarnya Ada, nggak apa-apa. starting Ada. dari baju custom, sablon custom waktu itu belum ada sablon custom waktu itu. Jadi saya bikin kayak misalkan tulisannya waktu itu kayak nama Instagram segala macam gitu. Ya untungnya sebenarnya nggak banyak waktu kuliah, cuma 20.000 dari satu baju gitu. Tapi kuantitinya banyak. Enggak, tapi kayak kita seneng gitu. Oh, jadi gua tahu kepuasannya. industri baju tuh kayak gini gitu. Sebenarnya lebih ke pengen belajar di situ gitu. Ngerakel itu sendiri manual. Enggak lah, kita tetap ada Ada. vendornya, ada yang ngerjain vendor. Jadi cuman kayak gue jualan aja, lu mau bikin baju mah di gua gitu. Tapi karena bahan itu circle-nya teman gitu ya. Mereka kayak sekali order sablon 5 ya sebenarnya kalau untuk anak kuliah waktu itu worth it ya gitu. Iya. Cuman karena Cukup buat capeknya jajan, gitu ya. ada yang lebih menguntungkan gitu ya, akhirnya tidak jadi gitu. Justru si otak Lecet sendiri dulu dibikin tuh jualan baju-baju alat musik waktu itu. Jadi kayak tulisannya basis gitu. Gitaris. Misalkan Vokalis gitu. atau wani udan tuh. Nah, itu ranking kan tuh. Ranking gitu. Beda kayak ranking ya. Ranking Udah udah. motor. Ranking. Lalu startingnya di situ dulu gitu. Sempat terjun, cuman tidak bisa ya. Maksudnya kalau nggak digarap sendiri tetap gitu ya. Karena kan harus partai banyak kalau baju. Iya, harus kuantiti harus. Akhirnya saya tumbang lah di Dunia industri pemajuan. itu gitu. Tapi pernah nyobain. Oke, bagus nih. Coba Bagus. nanti untuk Tuli Jampang ngeluarin size besar ya. Iya. Biar saya juga bisa beli. Beli. Karena Bisa ada. ya Ada Ada. nanti. Ada. harus ngeluarin size besar gitu. Karena Size-nya apa sih? X. Double XL. X. Enggak, triple. ya 4 XL sih. XL. Ya keluarin ya size besar karena pengen support dan gimana tuh pengen aku beli tempelkan di kiri besar kiri. Lucu kan support Betul. beli kita mau beli lokal tapi dipakai di sini gitu. Dipakai baju. Banyak ininya model-modelnya bertematik ini. Baju Oh, saya Jepang. pengen tematiknya ini, Apa namanya? penyu. penyu. Ada penyu. Ada. Kalau nggak penyu Penyu lagi makan kecoa. ada. Kan benar pendek saya tuh. Penyu. Kenapa? Penyu lagi makan. Bisa. Ya, terserah ada aja ya. Dibikin aja gitu. Oke, silakan untuk Bu Haji, siapa tuh ada pertanyaan? Ya, Ada nggak? silakan. Ada ya? Gak ada ya, gak usah. Lain. Gak usah. Ada nggak? Gak usah. Ya kurang lebih kayak gitu lah kalau berbicara seputar pengalaman hidup. Cuman dari dulu memang saya tidak pernah mengejar namanya uang gitu lah. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pengen tetap standby gitu ya di dunia ini, karena dunia ini Pak tidak menjanjikan sebenarnya. Iya.
tidak juga nggak ada apa-apanya gitu. Memang orang-orang konsisten lah yang memang harusnya bertahan gitu. Termasuk saya dulu dibayar 300.000 Pak, asli 300.000 2 hari Pak. Jadi Saya 30.000. lebih sedih sih. Lebih sedih sih. Ya jadi intinya buat teman-teman yang memang anggap kalau yang nontonnya ternyata banyak orang-orang Jampang dan sekitarnya, ketika kalian ada di kota orang, jangan pernah ngerasa wah gue dari daerah gitu. Jangan pernah mau kota-kota. Misalkan wah gue dari daerah, gue nggak bisa ngapain-ngapain di kota orang gitu Pak. Saya buktinya saya dulu starting kayak bikin film aja, saya udah punya piagam bupati dan piagam wali kota Pak. Kota dan kabupaten ya, waktu itu ya, kota dan kabupaten 2014 Pak. Jadi waktu itu 2014 juga saya ikutan kompetisi film di Adendinkas waktu itu di kota itu 2014 kalau nggak salah. Pialanya itu piala wali kota betul ya, wali kota, dan itu sama, itu Hamin 3 bikinnya. Kira Amin duluan. Hamin. Itu lagu dangdut loh. Maksudnya gitu. Amil. Apa? Ya, jadi waktu itu memang maksudnya kadang kan kalau orang berpikirnya, wah orang kudu balik ke Jampang, kudu bikin sesuatu gitu ya. Justru ketika teman-teman kuliah gitu ada di luar daerah, Itu mencari kesempatan. nah, create sesuatu gitu, do something gitu nya. Ayam jago nggak sekorong waktunya bro. Iya. Gitu, jadi mau sampai kapan kita bikin dulu hingga akhirnya ilmunya cukup untuk di-share teman-teman di sini gitu. Zaman dulu kan nggak ada ya, misalkan anggaplah teman-teman yang kreatif ini nggak ada zaman saya gitu kan. Makanya waktunya saatnya memang berkarir di kota orang agak justru lebih susah berkarir di sini sebenarnya. Betul. Karena kalau di daerah itu nggak tahu yang saya rasakan ya, sikut-sikutan lah gitu. Betul sekali. Ya, betul sekali. sikut-sikutan. Jadi ketika orang mau maju ditarik, gitu ya. Justru salah. Nah, di sana pun sebenarnya seperti itu. Cuma di sana karena saya sih nggak pernah, orangnya ketika ada yang nanya pasti selalu saya kasih tahu gitu ya. Walaupun itu ilmu mahal misalkan ya. Wah ini caranya gimana, kita mikir atau kita sekolah gitu ya. Saya nggak pernah pelit ilmu karena buat saya rezeki udah ada. Ngatur. Jangan pernah Porsinya kehilangan masing-masing rezeki gitu. Ya, porsinya masing-masing. Saya dulu pernah Pak, ya kalau misalkan mainin saya pernah Pak dulu justru berkecimpung di dunia musik kontemporer ya. Ya. Dulu pernah berkecimpung di dunia musik kontemporer gitu ya. Saya main sama sanggar-sanggar di Bogor gitu ya. Yang basicnya saya bukan pemain musik gitu ya, maksudnya musik seni gitu enggak gitu. Tapi saya masuk di lingkup itu gitu Pak. Dari Jampang udah gue masuk, gue main sama orang-orang Bogor. Jadi Anda itu masuk di mana-mana ya? Iya, jadi memang kesempatannya ketika waktu kamu ngambil kuliah itu ya, ketika kamu mengejar pendidikan di kota orang, itu kesempatan kamu ngebuka link lebar-lebar. Iya, relasi apapun itu. Justru yang salah di kita, ketika kita keluar kota nongkrongnya sama orang Jampang lagi. Iya. Atau kupu-kupu. Ya, kalau itu mah nggak apa-apa, orang pintar, kupu-kupu. Orang pintar, nggak apa-apa. Tapi justru kayak orang-orang Numbara Gajonya, salah nongkrong itu juga orang-orang deui gitu. Kalau saya jarang nongkrong sama, ya di luar memang teman dekat ya, 1-2 lah, misalnya kayak kakaknya si Oga ya, emang sakosan gitu, bosan aja 7 tahun sakosan. Jadi maksudnya memang mainnya nggak sama orang-orang, misalkan kayak Oci waktu itu pernah nelfon saya, di sana mainnya sama siapa? Sama orang Jampang. Udah orang tahu udah orang Jampang gitu. Karena kalau orang, maksudnya saya pengen mengembangkan diri saya sendiri gitu ya. Udah ngembang. Harus keluar. Iya dong. Ini kan pakai baking powder. Iya. Kalau ini pakai begini. Nah, jadi maksudnya memang kita tuh harus di luar zona nyaman kita gitu. Keluar, lu cari siapa gitu. Banyak banget pencapaian Andrew. Enggak, sebenarnya enggak banyak. Justru saya ketika SMA Firman tahu saya orang yang dikucilkan banget di SMA. Kenapa dikucilkan banget? Makin jadi ketika waktu itu saya ketika sekolah SMA, saya tidak pernah orang melihatnya mau semua jadi naon atau si Imak gitu. Karena banyak huruf. Iya gitu, tidak pernah serius gitu sampai sekarang ya tuh. Aduh. Maksudnya Jadi mereka kalah. Biasanya kan mereka yang gini. sekarang saya punya rumah di Slendek. Waktu SMA saya pernah dibilang orang gila sama salah satu guru saya, guru favorit lah sampai sekarang. Dia bilang, si rumah kos nugelo, si rumah sisingan di Cilendek. Nah Cilendek itu ada Marzuki Mahdi, rumah sakit jiwa. RSJ. Nah RSJ, rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi. Wah si rumah orang Cilendek, cina gitu sebutan nugelo, tapi ada lembut ya. Sekarang saya punya rumah di situ Pak. Saya punya rumah di Cilendek gitu. Itu tuh berkat doa guru Pak. Di RSJ. Enggak dong, belakangnya. Jadi kalau gabut main ke situ. Halo. Hai. Ini kesini dong. Tapi pasiennya kedengaran.
Kedengerannya sebenarnya kayak gitu. Jadi kadang yang terucapkan ketika SMA kita harus ingat gitu. Oh, guru orang tuh pernah ngobrol gitu. Bahkan yang lucunya, saya satu kampung sama kalau teman-teman yang di sekolah di SMA 1 Jombang Kulon, saya satu daerah, satu kampung, satu komplek lah sama Bu Tuti sekarang. Oh, Bu Tuti. Saya nggak tahu Bu Tuti di situ. Bu justru. Tuti Guru BK. Nah, Saya justru nggak tahu dia di situ gitu. Akhirnya ketika udah pindah ngambil rumah di situ, oh ternyata Bu Tuti orang situ. Gitu. Dan termasuk sekarang di situ, saya dekatnya sama orang warga situ gitu. Nggak dekat sama warga perumahan saya, Pak. Tapi beneran Bu Tuti? Beneran. Bu Tuti, bukannya Bu Tuti. Bu, Nggak ada sadar. Nggak ada. Jadi kayak gitu lah. Maksudnya banyak cerita kayak dulu. Kayak kita dipandang sebelah mata, justru sebenarnya kita bisa jadi apapun gitu yang kita mau. Jangan pernah kayak mikir kurang gue ya kacamata pesek deh. Jadi orang pernah mikirnya bahwa si Andrew mah ada mau benar hari wae gitu aja. Sebenarnya justru ketika kuliah tuh pengembangan wawasan kita di situ, Pak. Gitu. Herinya lebih halus gitu ya. Kelihatan bercandanya lebih Sengaja. Jadi kita pas briefing tadi berdua kita gak usah gimmick dulu ya. Biarin aja. Pak, apa kaki saya kemana? Ada. Kalangan meja, Milep Pak. Kalangan meja. Ini kan dengkul ya, patah kalian patah. Ngomongin soal pencapaian ini Andrew, Nggak ada pencapaian lah, yang penting kita bahagia. Iya, betul. Ya justru makanya kita mau menanyakan apa sih pencapaian yang pengen banget saat ini atau kedepannya Andrew capai gitu. Goal saya selalu tercapai dari dulu. Gak ada yang Luar biasa. Asli. Gini, goal saya nggak pernah muluk-muluk kayak orang. Kalau orang kan muluk-muluk, wah orang hayang misalkan, orang hayang mobil misalkan Pajero, gitunya orang mah tidak muluk-muluk goal saya. Yang penting berkecukupan. Betul, Pak. Cukup istri 2. Betul. Cukup rumah 3. Betul. Nggak sih, Bang. Maksudnya goal saya itu tidak pamor dulu kayak misalkan dulu goal saya adalah saya pengen punya alat musik. Saya pengen jadi trend center, orang-orang nanya apa sih alat musik sama saya. Belajar. Akhirnya ya banyak orang bertanya, oh sih iya, gitar mau halus sama segala macam. Salah satu pencapaian goals gitu kan. Oh saya dulu pengen jadi videografer yang orang sampai mau nanya harga aja bingung. Iya. Oh malu saya tambah saya mahal. Itu sampai sekarang ini fun fact ya. Sekarang saya nawarin ke beberapa teman dekat band untuk bikinin video klip mereka gratis. Kenapa? Kok bisa digratis? Asli, ngangan duit baik, era aku nyanyiin dunia atau mikiran dunia. Jadi begitu. Itu adalah sabda yang keluar dari orang-orang yang besar. Betul. Jiwa yang besar. Gitu. Kita pernah serius enak ya. Orang ada pikiran, oh ini dunia. Nyanyiin dunia kita mikiran dunia. Benar nggak? Benar maksud gua gini. Ada saatnya kita harus mencari uang. Iya. Itu kebutuhan, kewajiban untuk keluarga, menafkahi segala macam. Tapi ada waktunya kita untuk membantu teman. Betul. Untuk ngebuka link segala macam. Sekarang bayangin band itu bagus, misalkan band itu bagus, tapi dia nggak punya kemampuan untuk bikin video klip yang bagus. Orang tuh boga ya skill ya nyanyi video klip, misalkan bisa ngedit lah gitu. Orang cicing lah gitu. Yang bayar tuh bukan dia Pak, nanti Pak. Bisa itu teman kita, kan luar biasa. Betul. Iya, teman saya gitu. Teman saya yang bayar gitu kan. Membantu gitu kan. Ngacung dia. Enggak, maksudnya gitu. Jadi maksud gua kalau gua dari dulu tidak pernah berpikir bahwa harus semua jadi cuan. Makanya kalau untuk bertim itu agak susah Pak. Kayak misalkan saya pengen banget punya CV legalitas gitu ya. Dia tercapai sekarang, saya punya CV dan nama CV-nya aneh ya, otak lecet. Otak lecet. Otak lecet. Tapi otak itu sebelum lecet gimana itu? Pokoknya tapi benar, otak lecet itu udah diakui di kementerian, namanya sudah di ACC dengan CV otak lecet. Mungkin orang akan berpikir, nggak ada kepikiran bikin nama perusahaan dengan CV otak lecet. Orang pasti bikinnya Berkah Jaya, gitu kan? Bener nggak? Sinar Jaya Abadi, Tani Jaya. Nah, gitu saya pernah kepikiran nggak bikin sesuatu yang beda? Iya. Gue bikin, dan gue ada 23 bidang usaha, 23 KBL, termasuk desain interior, jual beli dagang, segala macam. Itu dinaungi Saya multimedia, jaringan segala macam. Apakah gue bisa jaringan komputer? Enggak Pak, teman-teman saya anak ilkom Pak, saya gaji Pak. Wah, maksud saya gini, sebagai anak muda peluangnya banyak, pintar gitu Pak, harus pintar kita. Betul, Pak. Saya dulu Pak, saya kuliah nih, anak ilmu komputer kan, mikirnya wah orang aja nyawa komputer gitu. Jawabannya matematika Pak, katipu. Ini sok bikin game kan, belak-belak dihitung berapa rakyat air bahayang karena kita. Salah satu jurusan yang tertipu gitu, justru ketika kita udah ngomongin ilmu komputer, ilmu kan
wah sangat perfect sekali ilmu gitu, keilmuan gitu kan. Jadi gue sudah tidak ada di dalam itu gitu. Tapi ketika waktu itu gue dapat klien bikinin website itu gue bikin website salah satu perusahaan rafting waktu itu. Apakah gue bilang nggak bisa? Gue bisain. Karena teman-teman gue ini pinter Pak di kelas Pak. Comot aja Pak temennya. Nah sebelum meeting gimana? Sehari sebelum meeting saya belajar dulu Pak, apa sih website, apa sih itu server, apa sih itu segala macam. Jadi ketika kita meeting kelihatan pinter Pak. Orang itu berani kita hire teman kita. Iya betul. Gaji Pak. Iya. Saya pernah itu Pak di 2017. 2 tahun pegang website rafting. Apa saya bisa website? Enggak. Apa harus itu pinter? kayaknya berkah dari otak yang lecet. Nah maksudnya Bener Pak. orang pikirnya kayak orang otak lecet segala macam, namanya nggak bener nih. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa otak lecet sebenarnya kayak orang namanya kan harus penuh makna ya. Buat saya maknanya gede Pak otak lecet Pak. Kenapa ke otak udang itu Pak? Agak susah ya, agak susah. Kalau otak udang ada tainya. Ya kan tainya di kepala kan. Gitu. Kalau kenapa sih? Otak orang berpikir kenapa nama tuh harus yang selalu bagus mengandung makna, kenapa nggak bikin yang biasa aja gitu? Karena namanya udah bagus Pak, tapi kehidupan gini-gini aja. Bro aja orang gampang atau lo? Edan bisa. Tapi itu kan dia kan itu tidak make sense gitu kan. Cowok kan balangan Asep ya. Asep. Gitu. Maksud gue dulu bikin otak lecet, akhirnya gue justru bikin otak lecet itu ketika namanya udah ada, gue cari maknanya. Jadi kita harus ngotak terus sampai lecet Pak. Betul Pak. Jangan berhenti. Terus pokoknya mah mending nih lecet dipakai daripada buruk ngegantung. Tapi bisa. Gitu Pak. Jadi apapun yang jadi peluang ambil. Ambil Pak. Sekarang kan belajar bisa di mana aja. Asli. Saya juga Pak nggak punya tukang gendang. Iyain saja. Teman kita tukang gendang kita bayar nuhun heula we. Terang banyak nuhun heula. Kayak gitu nuhun maksudnya. Gitu, jadi maksudnya kayak gitu Pak. Jadi memang kalau saya dulu gitu orangnya, apapun diambil. Apapun yang menghasilkan, nggak milih job, nggak milih cuan. Yang kecil yang gede Diambil aja semua. Kayak sekarang misalkan, oke lah, gua udah berbasis CV. Berarti kalau misalkan ini tuh orang-orang tuh mau menanyakan Andrew tuh sebagai pekerjaan. Makanya bingung, nggak pernah terjawab. Tentunya misalkan gawean, orang bingung aja orang gitu. Kebanyakan gitu. Karena gini, nggak ada satu yang fokus gitu, yang menghasilkan tiap bulannya dari situ gitu. Anggaplah kalau misalkan tukang beras, dia kan jualan beras. Ditanya, dalam bulan tuh beas gitunya. Kalau nggak bingung, nggak bulan iya, jadi bingung harus mengklaim diri sebagai apa gitu. Serabutan lah. Ya jadi lebih ke ngeklaim, ini pengangguran, gitu. Bingung nggak sekarang mau ngeklaim sebagai apa? Karena misalkan orang ngeklaim orang sebagai website programmer, hanya kan 2 tahun kalau website gitu. Tapi setidaknya ada di industri itu gitu. Misalkan orang ngeklaim sebagai videographer, tapi di bulan itu ada job yang tidak dari videographer gitu, yang maksudnya masuk ke perut gitu ya. MC gitu ya. Cuma sekarang sudah nggak sih. Maksudnya dulu gitu ya. Maksudnya orang bingung ngeklaim saya sebagai apa gitu. Jadi saya kadang tidak tahu identitas saya apa. Yang Tukang syariat gitu. Abdi pada lanong gitu. Pas manghamid. Gitulah, jadi kalau teman-teman masih pada muda, masih fresh, sok belajar segala macam, apalagi di Jampang ini kan peluangnya luar biasa ya, maksudnya belum banyak orang yang mengarah ke situ. Kayak misalkan bikin website segala macam kan harus bisa. Enggak. Diam baik. Sedang mengamati. Iya, gitu. Saya. Gimana? Ya enggak, maksudnya belajar jadi apapun itu, dan kalau memang kayak jangan pernah berubah, minder lah di kota orang kayak Kalaupun misalkan. kita dari daerah gitu ya. Jangan pernah minder. Sampai sekarang saya selalu bangga, saya bilang saya orang Jampang walaupun sebenarnya saya tidak diakui misalkan ya. Tapi saya selalu bangga aja kayak lu pernah pikiran itu orang Surade bisa berkarir di sana sampai ya Allah itu orang teh balanya disenserikan guru teh gitunya maksudnya. Walaupun tidak kayak orang jadi PNS sukses segala macam, tapi kayak gue bahagia gitu. Kita yang penting sebenarnya jangan selalu berpikir kan kita tuh harus wah income Pak mikiran dunia tapi kayak ira Pak. Ya dunia aja santai Pak dunia jadi. Lu flow aja gitu. Ya, jadi rezekimu udah ada yang ngatur. Iya. Rezekimu udah ada yang ngatur. Pak 2013 sebelum saya bikin video Bogor Nyaman itu, saya orang yang pelit Pak sama ilmu. KB nu nanya orang tadi dijawab. Karena kan orang yang aneh hese. Orang begadang tiap malam main gajah dia, jadi begitu baturannya, ya kumaha rugi orang teh. Ngerasa rugi. Tapi rezeki naon? Hese Pak. Tapi ketika saya bikin video Bogor Nyaman itu,
saya ada tukang tales di situ. Saya lagi nge-shoot tukang tales. Wih ada gitu. Saya lupa sama siapa, sama Abu atau sama siapa. Saya nge-shoot tukang tales. Tukang tales saya numul itu aja ya. Teu pernah tukang tales. Wah, mun si eta telaku lah santai we kan ibi naret deh. Saya dari situ pikir rezeki udah ada yang ngatur, Pak. Dari situ saya tidak pernah pelit ilmu. Apapun orang nanya saya tahu, saya kasih tahu. Bahkan saya datengin gitu untuk sharing gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, termasuk ada beberapa teman yang bikin video klip. Apakah sampai saya gini, lu kalau bikin video klip sama gua, orang era emang nanya budget, orang kan nawaran. Orang kan nawaran, kono sih teh ka urang, kono kudu ka batur gitu. Urang teh boga duit, urang teh minta duit. Nawaran. Nawar Gak tragedi tidak naon gitu. Ah, gitu maksud urang teh urang nawaran itu asin-asin acan. Wah, lagi. Itu halus. Bohong. Buat kita. Jadi intinya gitu lah maksud gua. Kalau gua ada ya memang yang menghasilkan, tapi kadang kita perlu juga kayak nolongin teman, Pak. Gitu. Jadi ya tidak harus ya, wah orang teh budgetnya nggak diluhur ya gitu ya. Orang teh kudu mahal ya dibayar teh enggak. Itu nggak bisa, justru kadang nombok gitu. Kita ngeluarin beberapa hal tapi ya untuk kebaikan gitu. Gitu kalau saya. Luar biasa. Orang ini ya. Tapi saya bukan PNS, saya jadi bingung ya kalau sukses tuh orang PNS, saya bukan orang sukses, tapi orang bahagia. Iya. Kenapa ya PNS itu selalu dibilang sukses? Padahal yang lain juga. Ya Tapi mungkin bener, mereka Pak. di situ gitu. Pak, tapi benar. Kalau di kita kan di dunia ditanya orang yang terkaya di dunia, tapi gak ada orang yang terbahagia di dunia, gak ada. Gitu. Betul, Pak. Jarang. Jadi memang saya branding diri saya ingin jadi orang-orang yang bahagia. Bahagia di Karena dunia. kalau orang sukses mah belum tentu bahagia. Betul. Karena loba cicilan pas sukses misalkan aja mana gede gedong mobilnya loba cicilan loba. Can bahagia sukses ya euy. Katingali we si eta sukses. Orang cicilan loba. Orang sukses mah nggak ngeklaim diri sendiri. Nah, itu Orang lain. Nah, gitu kan. Jadilah orang bahagia ya, Wak. Bahagia we. Jadi Nah. dahan jeung asinnya Iya. bahagia. Udah kelihatan gitu, Pak. Main genang gak dibayar bahagia. Ruginya. Gitu lah. Jadi sebenarnya nanti justru pengennya kita sharing nanti sama teman-teman RAD gitu ya. Ya, kita sangat butuh banget ini pencerahan dari Aero ya. Happy-nya kenapa? Karena dulu nggak ada banget anak-anak yang berpikiran kayak gini. Justru harusnya ini jadi media yang asik lah. Amin. Buat rumah berkumpul ya. Karena Iya. kayak misalkan saya bikin otak lecet sendiri, saya selalu bilang otak lecet itu rumah. Karena kenapa? Ketika orang-orang bingung mau kemana harus ke rumah. Desain rumah saya itu Pak, di bawahnya tuh studio, ruang tamu, kamar mandi, dapur. Lantai 2-nya baru kamar, tangganya di belakang. Jadi kalau teman-teman ke sana ya ke dapurnya masak sendiri segala macam. Di Jangan bawah ganggu orang ya. tua. Jadi nggak ganggu ke rumah Punten misalkan deh, istri, misalkan. enggak. Jadi udah gitu. Memang saya mendesain itu memang untuk itu gitu. Saya mengorbankan kehidupan saya nggak enak gitu di atas. Kalau saya gitu orangnya, saya mengorbankan yang penting proses kita berkegiatan ya asik gitu. Gitu. Jadi kayak saya rumah saya kecil Pak, cuman 60 meter persegi. Gede dong. Kecil dong. 60 meter persegi tapi saya syuting di garasi. Garasi saya jadi studio 2. Studio 1 di dalam, studio 3 editing di dalam. Itu rumah kecil saya jadiin studio, Pak. Dan pandemi itu saya sewa-sewain. Ya, bikin konten. Jadi di 2000 kita beranjak lagi tadi 2018 saya kesini, saya mulai jadi spesialis multimedia konten media sosial spesialis itu expert. Saya bikin garap-garap konten. Di awal-awal saya konten sama brand sama salah satu perusahaan gitu ya. Kita nggak usah sebut sama satu perusahaan. Apakah saya dibayar besar? Enggak, Pak. Sangat kecil. Walaupun saya tahu itu perusahaan besar. Kecil. Tapi banyak. Belum kelihatan banyak. Yang saya tahu itu perusahaan harusnya saya bisa dapat uang lebih banyak dari situ. Tapi apa yang saya pengen bikin? Orang general Iya. gitu. Sampai akhirnya dia ngeliat, oh kita bikin apa sih gitu. Jadi Karyanya proses semua. nggak ada proses negosiasi yang lihat ya gitu. Misalkan, oh orang yang sakit. Kalau sama saya dibikin simpel. Oh ya udah lu maunya gimana gitu. Orang budgetnya sakit ya udah jalan. Berarti tim produksinya dikecilin gitu. Nah, menyesuaikan udah running gitu segala macam. Sampai pandemi orang-orang pasti enaknya pandeminya orang-orang banyak yang kolaps. Saya hidup bertahan Pak sampai sekarang konten jalan. Berarti pandemi itu sampai 2000 terakhir di closing 22 terakhir kemarin sih. Jadi 2022 ya? 2022 awal ya. 2022 awal lah. Jadi memang mereka syutingnya di rumah saya, peralatan di rumah saya segala macam gitu. Sampai akhirnya ada beberapa momen yang saya bikin kayak oh orang teh diberi jalan gitu. Jadi teman-teman sini ada yang bisa live streaming secara profesional
Belum. Nah, saya ketika pandemi udah bisa. 2 bulan sebelum pandemi saya belajar di itu. YouTube itu. Ya. Ya. 2 bulan sebelum itu saya belajar Pakai Pak, OBS sendiri. gitu. OBS segala pakai macam. switcher kamera. Nah, 2 tahun sebelum itu Pak, 2 bulan sebelum itu saya udah belajar. Apakah saya ke pandemi? Enggak Pak. Jadi kayak diarahin nih sama yang di atas ya. Apa? Nggak ada Lampu. Nggak ada. Maksudnya kayak diarahin. Lu harus belajar ini. Oh, tiba-tiba gue pengen belajar itu waktu itu. Nah, jadi ketika begitu pandemi gue udah siap. Ketika orang nggak ada event gitu, event online gitu ya, saya 2020 gitu ya, 2021 saya bikin event online Pak, musik segala macem, dikemas secara online, bener-bener online live gitu. Dan apakah yang bikin orang kota? Yang enggak, orang Jampang Pak. Luar biasa. Kayak kita Pak yang bikin harus orang Bogor gitu, enggak Pak, saya yang bikin Pak. Gitu maksud saya. Berarti kan tidak menutup kemungkinan sebab teman-teman berkarya jauh lebih, teman-teman fresh banget, otaknya pasti masih Lebih luas ya. harusnya bisa lebih go gitu maksudnya. Tapi ya itu kadang butuh bimbingan dulu. zaman ini mah anak sungguh si malas sungguh. Nah, jadi setuju ya. Jadi ini kalau zaman sekarang gini, orang lebih nanya dulu gitu. Kalau zaman saya enggak, saya nyari dulu baru nanya. Misalkan nyari lampu dulu nih, lampu. Oh enggak ada, baru nanya, oh di mana nih lampu? Kalau orang sekarang enggak, lampunya di mana? Baru dia nyari. Nah, kalau saya enggak, saya nyari dulu, mentok nih baru nanya gitu. Jadi ketika starting kayak itu, dulu mungkin belum ada live podcast, saya udah running di situ. Dulu masih sewa studio orang, akhirnya ketika rumah jadi. Jadi saya agak licik Pak, ketika pandemi itu rumah jadi. Waktu itu saya masih ke kos. Jadi begitu ngomong rumah saya masih ke kos. Karena kenapa? Ayo, naon di imah gitunya. Urang ngakos teh loba duit, ngomong. Masih ngakos, saya udah masih kabayar kosan gitu nya. Kosan saya waktu itu 2.300.000. Kontrakan rumah gitu. Enggak, kosan. Oh, kosan. Kosan. 1 kamar. Waktu itu 2.300.000, luar parkir, sisihan rumah 2.540.000. Waktu itu ya belum pandemi tuh. Ketika pandemi Pak dengarnya semua offline gitu kan ya, semua harus online gitu. Ya, pindahlah ke rumah. Nah, studio saya itu masih belum jadi Pak, saya ngejual mobil waktu itu. Saya punya mobil warna pink dulu saya jual. Iya, pink, tahu. Saya jual bukan buat modal kawin Pak, saya jual untuk apa? Untuk bikin studio. Di mana saya pengen orang-orang berkegiatan di situ, teman-teman saya bisa bikin apa aja di situ. Gitu. Tapi kadang salahnya sedekah saya ya, orang memfasilitasi naonnya. Jelema tuh males gitu. Jadi saya tuh justru banyak berkorban sama orang. Saya jual mobil, saya bikin studio di situ. Akhirnya jadilah studio itu dan ternyata studio itu kepake, disewain selama 2 tahun untuk menghidupi saya gitu, di rumah itu Pak. Selama pandemi ya kita nggak ada kegiatan, saya hidup di situ 2 tahun. Saya mau nikah, emang saya mau nikah Pak? Mikir gitu kayak orang nabung, enggak Pak. Saya nggak ada Pak kayak orang cerita nabung. Orang nabung, baru kayak kawin nabung. Orang masa bulan? 2 bulan ada kawin? Menjual gitar tadi. Ya, salah satu ya. Maksudnya kepikiran kayak orang wah nabung teh menikah harus diprediksi. Saya tidak pernah tahu saya akan menikah kapan Pak. Tapi saya menikah pandemi ketika orang-orang nggak punya uang. Kenapa? Karena murah Pak, semua kita pakai. Betul Pak. Satu solusi Pak. Saya tidak pernah, makanya ditanya bosnya apa misalkan menikah di umur sekian, orang tidak pernah. Jadi ketika itu saya udah tinggal di rumah. Istri saya sekarang itu di Sukabumi waktu itu kan dia kerja. Dia nggak pernah mau jauh gitu, maksudnya harus ketemu terus saya wanita wajar lah gitu ya. Orang tuh mikir yang nges naon dia tuh bobogohannya naon sih paling jauh karena pemaksiatan. Bener tak? Ya bobogohan mana pelukan cuma naon deh coba. Yang dikejar apa lagi? Bener. Maksudnya kita realistis sekarang apa sih yang dikejar? Nah gue berpikir saat itu yang nges naon deh kawin ya tuh beres. Dengan tidak punya uang Pak. 2020 ya kalau nggak salah ya, si pemajikan yang ngomong. 2020 lah, 2020 ya. Salah sih salah. Wah, ya 2020. Maksudnya orang kawin, maksudnya teh kayak mikir, baru kan, oh orang kawin kudu nabung, orang nanti Pak kasih, pokoknya gua nikah niatnya ibadah waktu itu. Klasikannya, tapi emang bener itu bukan duit atunya, bukan oh menikah teh, oh teh yang ibadah maksud orang teh, karena era maksudnya, naon dia lah gitunya, enggak lah gitu. Udah nikah waktu itu, lamaran waktu itu, dan kepikiran, nggak punya uang karena niatnya memang udah ngusah hajat lah gitu ya hajatnya. Ya kan saya mah gaya hidupnya nggak gimana yang nggak seperti kawin beres segala macamnya. Ternyata pernikahan tidak semudah itu. Jadi yang nikah itu kan bukan sama kita ya, keluarga kita. Lari dulu sama keluarga aja, yang iya anjing liar sih nggak semangat karena rawin gitu. Itu udah mesti dikepret dong kalau ngomong gitu dong. Saya udah tuh ternyata rezekinya ada Pak.
H-3 baru lunas semua. Apakah itu semua dari kalau orang mikirnya kan harusnya vendor di situ lebih murah. Saya nikah di Sukabumi, Pak. Yang tadi tidak ada, saya nikah di Horizon, Pak. Di hotel. Orang kok, woi, padahal murah ini ya, padahal baru, woi, padahal itu tempat pandemi, Pak. Kita mau gedung apa gitu? Iya, maksudnya tuh saya nikah di Horizon waktu itu. Orang mikir kan, yang nggak videografer di Sukabumi lebih murah, pemain musiknya di Sukabumi lebih murah gitu kan ya. Terus sound system Sukabumi, saya mau nggak, Pak, sound system orang Bogor, videografer orang Tangerang, pemain musik anak band orang Bogor. Benefit dari event. Yes, semuanya benefit dari Kau lah membahas. Kawul gitu ya, nyambungan lah gitunya. Dan semuanya relasi gitu. Kayak temen gua terutama yang videografer itu kan apakah kenapa sih nggak teman-teman otak lecet gitu ya? Mereka itu kudu ngeluh orang aja kata karena mereka bagian keluarga saya gitu. Makanya bohong keneng, oh iya sudah otak lecet. Nggak usah mana nge-shoot video anjing karunya atau masih zaman jahiliyah gitu. Maksudnya mereka itu keluarga kita. Berarti lu tuh lagi hajat gitu, lu standby gitu. Akhirnya saya manggil teman saya dari Tangerang gitu, jadi pengurus Sukabumi berhajat boy. 2 jam Tangerang 5 jam dulu nyampe nggak mau sampai sini datang oh siap masih maksudnya relasi saya di sana Pak, maksudnya saya nggak pernah mikir kayak apakah itu bakal ketahuan pas mau menikah nggak. Jadi memang rezeki H-3 baru lunas. H-3 itu baru lunas semua termasuk band ya, band tuh teman saya gitu kan, bro orang buka budget sekian tapi orang contohnya pakai saxophone cara batur gaya curang kayak gitu. Oh senang, oke dapat. Minta kamar enggak? Wah, orang di hotel ya saling di mana? Kamar mandi we anjing. Gitu kan orang mau pengen dikasih kamarnya ruangan aing mantep kamar mandi we anjing itu sanggup deh nyewa kayak gitu. Maksudnya tapi kan orang berpikiran anjir Horizon gitu kan. Apakah kita pernah memprediksikan itu gitu? Saya nggak pernah nge-goals kayak orang yang nikah di hotel gitu. Ente eta gara-gara murah aja gara-gara pemajikan hayang gitu ya. Saya tidak pernah memprediksikan saya akan jadi apa ke depannya. Jadi nggak sesuai running lah. Nggak muluk-muluk gitu. Nggak pernah muluk-muluk gitu. Karena sendal capit dia curangnya orang masih sendal capitan Pak. Terakhir soal orang karena leungit pengen ngecor jalan. Asli leungit matang di panggung itu dipakai itu karena deui asli serius. Kalau orang-orang Bogor mungkin tahu saya tuh tidak pernah pakai sendal bagus gitu. Can pegat mah can ganti gitu. Jadi maksudnya gaya hidup mau apa sih yang dikejar Pak? Luar biasa. Betul Pak. Gaya hidup yang dikejar gitulah kurang lebih Akhirnya bisa sampai ke titik ini ya Pak. Kita bisa mendeskripsikan Andrew itu adalah seorang yang sederhana dan bahagia. Bahagia dan religius juga ya. Berat religius. Berat soal religius mah ya, cuman karena kan ngobrolin soal keyakinannya itu kuat banget gitu. Keyakinan terhadap sang pencipta gitu. Saya pernah tentang hidupnya gitu. Saya pernah ngaji Pak di salah satu guru saya. Oh iya agak serius ya. Saya juga pernah ngaji, Cuma kan pernah bolos. Pernah serius. Ya saya dulu pernah ngobrol sama guru saya gitu. Dia termasuk, jadi orang mah guru loba. Orang kenapa selalu misalkan lu dapat ilmu dari band, misalkan cara bermain gendang, gua kan menganggap band guru gua. Gitu. Gua tidak pernah memandang orang, wah si iya teh karena iya orang kiri enggak. Gua selalu menganggap orang yang mengasih ilmu sama gua itu ya guru gua gitu. Apapun. Gue orang idealis dulu. Orang tak teresap misalkan, wah ini orang gak acak-acak berarti teresap. Orang teh nggak halus, orang teh kia bro. Walaupun dia bayar sama kita, bro orang teh pacek, orang halus lagi, orang ngeluhin hati, mana kayak kenapa, mana acak nah gitu ya. Padahal ada yang bayar gitu ya. Nah itu salah kalau kata guru saya. Jadi idealis yang di customize dengan kemauan klien itu yang bagus. Jangan pernah. Kalau saya orangnya selalu, kalau kamu bisa kasih 10, kenapa harus 9? Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Kalau kita bisa kasih 10, kenapa harus 9? Jangan berpikiran bahwa 9 cukup, nggak perlu 10. Saya nggak pernah kayak gitu orang gitu. Jadi all out terus. Ada budget lagi dari optimalkan terus, maksimalkan. Kata Iqbal tadi, misalkan, masalah keyakinan. Karena guru saya juga pernah bilang Pak, kita besok mikir mau makan apa aja itu tuh udah merendahkan banget yang di atas. Betul. Karena udah di-rock-rockin Pak. Siapa di atas? Bisa. Gitu ya, begitulah hidup saya. Kalau saya tidak pernah melihat, orang duduk segala macam, jadi ya let it flow lah pas tai gitu nggak gitu. Terus air. Oh air. Air. Salah. Oke lah. Terima kasih Andrew sudah bercerita Ya, malam sama-sama. ini. Luar biasa banget. Teman-teman radio turun berat. Iya. ABD. Sudah lumayan panjang malam ini. Ya.
banyak mendapatkan ilmu ya. Iya. Ilmu laduni. Ada lah. bukan. Lagemi ada lagemi. Ada. Laki gede milik. Iya. Romantis. Ramadan gratis. Rokok lain. Apaan? Rongkong maju otomatis. Pokoknya nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau sharing segala macam itu, misalkan masalah multimedia, masalah alat musik, manajemen event segala macam, ya nggak apa-apa ngobrol aja. Siap. Iya. Siap. Terima kasih Andrew sudah menjelaskan. Ya gitu. Karena tujuan saya dari dulu tidak pernah mencari cuan deh hidupnya, yang penting mencari berkah. Amin. Kontak lecet. Berkah. Main genang tadi berkah. Rugi dah ini. Lagi tepuk tangan untuk Andrew. Jangan lupa kalau teman-teman mau beli bajunya, silakan nanti diklik aja di ruangan Adresa, TikTok nanti juga ada, di Instagramnya Clue Jampang juga ada. Mantap ya. Jangan lupa Clue Jampang mengeluarkan size besar ya. Iya, nanti ada XXXL. 4XL. X-nya 4. Saya beli, soalnya mau beli juga nggak ada, bingung makanya orang support dikirkeun nya. Nah, support. Tapi enak banget bajunya. Banget dingin. Ada 24S ya. 24 Iya. nih. Cotton Combat 24S. Luar biasa. Gak ada yang lebih bagus dari Clue Jampang yang lebih mahal banyak. Harganya cuma berapa? Harganya cuman 100. enggak sampai ngejutaan, udah. Enggak sampai. Cuma 129.000 Betul. Betul. Ini ada apa ini teh? Ikat. Ikat sama Ikat ikat. juga. Iya, ada ikat. Luar biasa. Jadi ini ikat, Basicnya batik apa nih? ini batik apa ya? Banyak. Batik Madrin kalau nggak salah. Ah. Hah? Batik Madrin ya? Oh, bukan, ini batik apa ya? Ah iya, salah. Batiknya. Pokoknya ini batiknya itu maskapai. dibuatnya pakai tangan, dibikinnya Oh, langsung di batik. Iya. Ya kalau apa di butik. Centong. Beda dong. Oh iya gitu. Di batrik dong. Iya di batik. Battery. Jadi udah sepaket ya. Kalau pakai baju Clue Jampang pakai ikatnya. Iya, Biar keren gitu. gitu. Enggak kayak ini gak punya ikat gak dikasih. Dikasih, cuman Udah sengaja disimpan Sengaja. takut kelihatan sombong gitu ya. Coba tuker sama tanah ya halus kira tuh. Coba. Nah, Endorse kacamatanya bisa di battery gini. ketularan kan, Nah. ketularan. Ketinggalan miskin aja. Aduh. Sekali lagi terima kasih ya Andrew ya. Juga terima kasih yang sudah membantu kita. Terima kasih juga buat Biar. Ya, benar. Biar juga yang sudah mengasih kita makanan. Betul, nama saya ya. Terima kasih buat Kang Genang kita juga ya tuh. Spesialnya itu satu orang sih. Iya. Luar biasa. Ketinggalan mana mau gawain apa ya? Jangan lupa subscribe dan tonton episode yang sebelum-sebelumnya dan selanjutnya nanti kita bakal lebih seru lagi. Ya, dan sekali lagi om titip pesan di luar orang teman-teman RAD silakan siapapun orang Jampang yang memang Ada pengen keperluan. banget gitu ya, maksudnya ada pengen banget sharing segala macam ya sama kita sama otak recet gitu, silakan mangga. Boleh, bisa di follow IG-nya Otak Recet ada. IG-nya. Ya kalau misalkan Ke Andrew langsung bisa, gitu. gitu. Otak recet gitu. Otak Jangan Recet. follow Andrew lah, Iya. udah sih sampah. Terus kalau mau hubungin Andrew kemana? Instagram deh. Instagram deh. Iya, Instagram. Dah, kalau misalkan mau nge-wesel bisa gak? Bisa. Rawat kos gitu. Gue follow dirinya ya, masalah. Asup banget deh ini wes. Andrew ini ada job tapi bayarannya di wesel. Keren. Sama yang Walkman. Sama ini kalau ada yang teman-teman butuh kerjaan, udah ke muka lowongan. Serius di provider telepon nganter SMS. Ngaliangan donat di itu oke ditolak. Aduh, saya masih anterin. Aduh, ke Bandung nganterkeun. Apa kabar? Ke Bandung ini apa kabar? Pak. Assalamualaikum. Ayo non, iya nganterin SMS, pas milik, salah kirim kita. Jauh-jauh salah kirim, mandek. Mas Amis yang salah kirim, bukan jauhnya parah. Terus Mas Abi. Ya sudah capek ini malam ini, sudahlah ya. Dan ya terima kasih ya. Ya, pokoknya jangan lupa subscribe, share, sama komen. Betul. Terus sama ini apa? Komen buat bintang tamu episode Selanjutnya siapa yang? Bisa.
Misalkan mau ngundang siapa gitu kan. Makasih boleh. partner host saya Iya. yang kecapruk ini. Capruk dia. Ya. Saya banyak diam pokoknya. Oh gawe ini Tuh sih. gawe. Iya. Ya, pokoknya apa? Next video mah dipecat langsung. Gak cicing tapi itu naon halus lo cicing kita ketinggalan itu kapake. Sabar. Bye bye, teman-teman. Ya, ya.